semuanya, ketemu lagi dengan saya Backup dan Blog Timur dipimpin oleh Yuni Sofia. Kapan sih perang ini terjadi? Perang ini dan juga dengan Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Materi ini masuk ke dalam KD 3.2, yaitu menganalisis kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Tentu kita semua pernah mengalami perubahan. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan? Perubahan adalah praktik yang baru dan berbeda dengan sebelumnya, atau juga bisa dikatakan keadaan yang sekarang tidak sama dengan keadaan yang akan datang. Terus kenapa ya bisa terjadi perubahan? Ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perubahan. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal ini juga dibagi dalam beberapa subfaktor. Yang pertama, bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang semakin bertambah atau berkurang itu akan mempengaruhi lembaga kemasyarakatan, sektor perekonomian, kesehatan, dan segala aspek kehidupan yang ada di masyarakat. Yang kedua adalah penemuan-penemuan baru, baik itu berupa invention atau discovery. Invention maksudnya adalah penemuan dari suatu kebudayaan baru yang sudah diakui, diterima, dan diterapkan oleh masyarakat. Sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru baik berupa alat ataupun gagasan. Nah, di bawah ini ada beberapa contoh nih, misalnya mobil Lexus. Mobil Lexus adalah sebuah penemuan baru, dimana kita bisa mengendarai mobil tapi mobilnya bisa jalan sendiri gitu. Terus sekarang kayak ditemukannya handphone, ini adalah sebuah perubahan besar dalam masyarakat. Ada dampak baik itu dari segi sosial, ekonomi, dan budaya sejak ditemukannya handphone. Faktor internal lainnya yaitu pertentangan dalam masyarakat. Pertentangan bisa membawa perubahan, dan pertentangan ini bisa terjadi antar individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Selain itu juga bisa terjadi karena pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Di dunia ada yang namanya revolusi Prancis tahun 1789. Perubahan yang terjadi adalah sistem pemerintahan yang awalnya monarki berubah menjadi republik. Di Indonesia juga sempat terjadi revolusi, seperti ketika perang revolusi kemerdekaan atau reformasi tahun 1998. Selain faktor internal, juga ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang pertama adalah kondisi lingkungan. Ketika ada perubahan kondisi lingkungan, terutama lingkungan fisik, tentu akan berdampak pada masyarakat. Seperti tsunami yang terjadi di Aceh. Tsunami ini sangat besar sehingga menyebabkan perubahan besar terhadap masyarakat. Perubahan juga bisa terjadi karena peperangan. Contohnya ketika Perang Dunia Kedua, Jerman mengalami perubahan ideologi setelah Perang Dunia Kedua berakhir, yaitu terbentuknya Jerman Barat yang ideologinya adalah liberal, sedangkan Jerman Timur itu berideologi komunis. Indonesia juga sempat terjadi perpecahan ideologi. Nanti kita bahas pada materi yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu pengaruh kebudayaan asing. Masuknya budaya baru atau budaya asing ke dalam suatu masyarakat akan mempertemukan dua kebudayaan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kalau zaman dulu kita sebut saja Indonesia itu budayanya adalah animisme dinamisme. Kemudian kita mengenal budaya Hindu dan Buddha. Tentu ada pertentangan, dan itu akhirnya saling mempengaruhi satu sama lain. Atau di dunia modern, saat ini dalam dunia musik terkenal budaya K-pop, dan ini juga ada pengaruhnya sampai dengan ke Indonesia. Lalu apa sih faktor pendorong terjadinya perubahan? Pendorongnya yang pertama adalah orientasi ke masa depan, penduduk yang heterogen, sistem masyarakat yang terbuka, sistem pendidikan formal yang maju. Semua ini bisa mendorong masyarakat untuk mencapai perubahan yang lebih cepat. Juga perubahan ke arah yang lebih positif. Sedangkan faktor menghambatnya yang pertama yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Dua, anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Dan tiga, kurangnya hubungan antar masyarakat.
Nah, selanjutnya kita akan membahas manusia dalam keberlanjutan. Hal yang perlu kalian pahami bahwa rangkaian peristiwa yang telah terjadi maupun yang akan terjadi merupakan peristiwa yang berkelanjutan, karena antar peristiwa itu sendiri tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa lainnya. Jadi pasti ada sebab dan ada akibat. Tidak mungkin ada peristiwa terjadi begitu saja. Keberlanjutan dalam sejarah merupakan rangkaian peristiwa di masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, dan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Misalnya kita ambil contoh dalam kasus corona. Tentu ada hal-hal yang menjadi penyebab awalnya, sampai akhirnya corona menjadi hal yang luar biasa dan tentu berdampak luas kepada masyarakat. Atau misalnya kita ambil dalam contoh sejarah Indonesia, kasus KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini bukanlah hal yang baru, karena adalah proses yang panjang. Kalau ingin mengatasi korupsi saat ini, kita perlu melihat ke belakang, karena korupsi tidak bisa dipisahkan dengan peristiwa yang sebelumnya. Dan ternyata korupsi ini sudah berkembang sejak zaman Belanda, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan masih ada hingga saat ini. Itu saja materi kita pada hari ini. Selamat mengerjakan modulnya. Sampai jumpa. Halo semuanya.